acaranya. Kita kan kemarin udah itu kan, kita udah kemarin udah sama divisi OS dan jaringan, divisi pemrograman. Jadi sekarang kita bareng sama divisi multimedia. Buat teman-teman yang udah join di hari ini, aku mau sampein makasih banyak ya, karena udah nyempetin waktunya di hari Minggu. Jadi di materi kali ini soal divisi multimedia. Nah, sebelum kita masuk ke acaranya, lebih baik kita doa terlebih dahulu ya, biar acaranya berjalan dengan lancar. Terus ilmu yang kita dapatkan dari pertemuan kali ini berkah dan bermanfaat. Jangan lupa juga ya buat on cam teman-teman yang bisa on cam. Oke, aku mulai doa dulu ya. Berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Saya persilahkan. Selesai. Sekali lagi aku ingetin buat teman-teman yang bisa on cam, boleh on cam, biar kayak rame gitu loh, guys. Biar kita saling kenal juga, biar aku nggak ngomong kayak sama komputer gitu. Oke, di materi kali ini kita bareng sama Amel. Halo Amel, say hi dong. Halo Kak. Gimana Mel? Udah siap nih kasih materi ke teman-teman nih? Udah, tapi lebih siap lagi kalau teman-teman on cam nih Kak. Suaramu masih ngelek-ngelek Mel. Sebentar, ulang lagi dong. Gimana? Udah aman, Amel? Udah terdengar jelas? Aman. Oh, aku yang nge-lag ya? Aku yang nge-lag ya? Ya. Aku ulangin lagi ya. Gimana hari ini? Udah siap kasih materi buat teman-temannya? Udah siap, tapi bakalan lebih siap kalau teman-teman on cam nih Kak. Iya, bener banget Mel. Biar kita nggak kayak ngobrol sama komputer ya Mel ya. Ayo dong teman-teman. Nih, udah diituin sama kakak pematerinya nih. Yuk on cam yuk. Nanti yang on cam dapat apa Mel? Dapat bunga ya? Dapat tepuk tangannya wes. Ya, kita dapat ini deh. Kita kasih reaction tepuk tangan deh di sini deh. Ya, mungkin teman-teman masih malu. Ya udah, langsung masuk aja ke materinya Mel. Nanti itu deh mereka yang aktif nanti kita kasih tepuk tangan lagi deh. Ya, buat Amel, waktu dan tempat aku persilahkan. Ya, terima kasih kepada Kak Lucy atas kesempatan. Ini share screen-nya apa udah kelihatan? Aman, udah kelihatan. Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semuanya. Jadi terima kasih udah hadir pada pertemuan sore hari ini. Kayak di poster kemarin, kita akan belajar bareng gimana sih caranya membuat responsive web design untuk tampilan mobile menggunakan Figma. Nah, jadi ini topik yang akan kita bahas hari ini. Yang pertama ada perkenalan, apa sih itu web responsif? Terus yang kedua ada alasan kenapa web harus dibuat responsif. Terus yang ketiga perbedaan. Kenapa? Ada perbedaan. Ini siapa yang unmute? Coba dimatiin dulu. Lanjut ya. Terus yang ketiga ada perbedaan antara tampilan web di desktop dan di mobile, terus ke tutorialnya. Oke, langsung saja. Apa sih itu responsive web?
Mel, suaramu ke unmute, ke mute, Mel. Oh, maaf, maaf. Ya. Ulang lagi deh, ulang lagi. Commute-nya dari awal lah, Kak? Enggak. Ini udah sampai ini. Oh, iya. Introduction. Oke, jadi apa sih itu responsive web? Jadi responsive web adalah suatu keadaan di mana sebuah halaman web itu tampilannya akan tetap cocok dan rapi meskipun diakses melalui device yang berbeda. Jadi meskipun webnya diakses lewat komputer, lewat laptop, lewat smartphone, dia akan tetap rapi dan enak dilihat. Terus kenapa sih kok web itu harus dibuat responsif? Ada 4 alasan. Yang pertama karena ukuran layar gadget itu sekarang beragam. Jadi kalau kita nggak buat web yang responsif, kita nggak bisa menyasar kebutuhan semua user. Terus yang kedua ada agar bounce rate tidak naik. Apa sih itu bounce rate? Jadi bounce rate adalah salah satu indikator algoritma, penilaian algoritma di Google yang dinilai berdasarkan pembagian antara jumlah pengunjung web dan lama kunjungannya. Jadi semakin tinggi nilai bounce rate-nya, maka web itu semakin kurang bagus gitu, dan semakin berpotensi kecil ditampilkan di halaman pertama pencarian. Terus yang ketiga ada rekomendasi dari Google. Jadi dari beberapa tahun yang lalu itu Google udah merekomendasikan supaya web dibuat secara responsif supaya user lebih nyaman. Terus yang terakhir meningkatkan kepuasan user. Ini kayaknya nggak perlu dijelaskan lagi ya, yang poin keempat. Terus ini ada perbedaannya antara tampilan web di desktop dan di mobile. Ini aku ngambil contoh tampilan Spotify ya teman-teman. Ini bukan yang aplikasi, tapi ini yang web. Teman-teman ini nggak notice perbedaan tampilan kedua gambar ini nggak? Satunya di web, satunya mobile ya, Mel. Iya, terus secara tampilan mungkin teman-teman Panjang, landscape sama yang portrait. Jadi betul banget yang dikatakan Kak Lucy tadi. Kalau teman-teman apa tadi? apa? Ada yang jawab? Pencet kayaknya, Mel. Lanjut, Mel. Jadi benar banget yang dikatakan Kak Lucy, ini yang portrait, ini yang landscape, ini yang portrait. Nah, selain itu, selain bentuknya sama tulisannya yang lebih kecil, tampilannya itu kalau teman-teman menyadari di sini kan navbarnya dibuat memanjang, terus tulisannya banyak gini ya. Nah, kalau di mobile itu dibikin sidebar. Nah, tujuannya dibikin sidebar itu supaya tampilannya lebih simple, terus lebih clean gitu, nggak terlalu banyak tulisan. Nah, ini yang kedua juga ada contoh perbedaannya. Ini sama juga dibuat sidebar juga. Ini teorinya mungkin cukup sampai situ aja. Alangkah lebih baik kalau kita praktek langsung di Figma. Teman-teman boleh sambil ngebuka Figma-nya. Ini tampilan Figma-nya udah kelihatan. Udah, Mel. Aman, Mel. Lanjut. Oke. Jadi untuk membuat tampilan mobile-nya ada dua cara. Yang pertama pakai auto layout, terus yang kedua pakai cara manual. Nah, di antara kedua cara ini tuh nggak ada yang benar, nggak ada yang salah. Jadi tergantung teman-teman nyamannya pakai cara yang mana gitu. Ini aku sudah buat contoh tampilannya. Coba kita kecilkan ya. Nah, kalau kayak gini, ini belum responsif karena tulisannya itu masih kepotong. Kalau yang satunya lagi, nah ini tulisannya bakalan mengikuti besar layarnya. Gimana cara membuatnya? Kita duplikat dulu yang ini.
Ini kita duplikat dulu. Ini kita pakai fitur auto layout. Nah, bikin fitur auto layout itu harus satu-satu per elemen. Jadi mungkin dari navbar dulu, terus dari tulisan, terus baru dari gambar. Ini langkah pertama aku mau bikin yang tulisan dulu ya, Kak. Kita klik tulisannya, terus kita klik kanan. Ini klik yang add auto layout, atau kalau mau cepat ada shortcut-nya itu Shift A. Nah, ini di sini dia udah berubah. Namanya tak ganti aja ya biar enak. Kalau dia udah auto layout, di sini pengaturannya akan berubah kan. Nah, kita ganti-ganti pengaturannya itu yang ini, constraints and resizing. Ininya kita ganti fix. Terus left-nya kita ganti left and right. Terus kita klik 2 kali. Nah, text width-nya ini diganti fill container. Sekarang kita coba. Nah, dia akan mengikuti besar layarnya gitu. Kalau yang teks ini udah, kita ke elemen yang selanjutnya, yaitu yang gambar. Caranya sama aja kayak yang tadi. Diklik dulu, terus Shift A, terus ini diganti fix, left-nya diganti left and right, terus diklik 2 kali, lalu fix width-nya diganti fill container. Dia bakalan ikutan responsif juga. Tapi kalau teman-teman melihat ini, di kecil di sini, ini navbarnya belum responsif. Kalau tak kecilkan lagi, tulisannya kan kepotong. Nah, ini kita bikin yang responsif navbarnya. Karena navbarnya ini udah auto layout, jadi nggak perlu Shift A lagi ya. Jadi langsung diklik terus ininya diganti fix, diganti left and right, atau bisa gini juga biar lebih cepat. Karena ini navbarnya ada di sebelah kanan, ini kan ada warna biru-birunya kan teman-teman. Nah, warna birunya yang dari sebelah kiri itu dipindah ke sebelah kanan. Yang kanan tinggal diklik. Udah gitu aja kalau yang navbar lebih easy. Kalau kita kecilkan, dia bakalan menyesuaikan ukuran sama ukuran layar. Nah, sebenarnya gini aja itu udah bisa dijadikan tampilan mobile sih. Cuman ada beberapa yang kurang setuju, bukan kurang setuju sih, kayak kurang suka sama tampilannya. Soalnya navbarnya ini kan masih masih sama kayak yang di tampilan desktop. Jadi masih terlalu banyak tulisan gitu. Kita bisa pakai cara yang kedua. Kalau cara yang kedua ini tak sebut cara manual ya. Jadi kita bikin frame satu lagi. Misal Android small. Terus kita copy paste saja ini semuanya. Kita sudah punya. Tulisannya kita duplikat. Terus pokoknya semua kita duplikat ke frame yang Android ini. Gambarnya juga. Nah, kalau pakai yang ini, kita pakai sidebar. Kita pakai plugin aja biar cepat. Ini menu udah kita import. Terus kita ganti warnanya pakai warna putih.
Terus kita bikin sidebar di sebelah sininya, di sebelah kanan. Ini ukurannya tak buat setengah dari ukuran yang ini, yang sebelahnya. Terus kita tinggal copy paste navbarnya. Jadi kita nggak perlu bikin navbar yang baru, kita tinggal copy paste dari tampilan desktop, kita duplikat. Karena ini tulisannya tak ganti dulu ya warnanya. Ini biru. Nah, ini kan udah frame, maksudnya udah auto layout. Nah, ini tinggal di sini kan pengaturan auto layoutnya ada yang vertikal, ada yang horizontal. Kita tinggal klik yang vertikal, jadi tampilannya langsung ke bawah gini. Nah, kalau menurut teman-teman ini jaraknya terlalu panjang, terlalu jauh, ini tinggal diatur aja jaraknya. Ini atau dibuat lebih panjang lagi nggak apa-apa. Terus tinggal dipindah ke yang sidebar-nya. Terus ini biar nggak sepi-sepi banget, tak kasih ini ya, profile. Misal UKM Mas. Nah, ini sidebar-nya udah jadi. Kalau mau dibuat prototype kayak materi yang kemarin itu juga bisa. Caranya kemarin udah dijelasin ya. Tapi kita klik yang ini, Android small frame yang ini, terus kita prototype. Yang ini, mohon maaf ya teman-teman. Yang diklik yang ini, icon menunya. Terus diklik tanda tambah. Nah, dia bakalan ke sini. Nah, bedanya sama yang kemarin, kalau kemarin kan kayak langsung muncul gitu. Kalau yang sidebar ini dibikin bergeser. Navigatornya diganti open overlay, terus yang center ini diganti manual. Ini kita atur di mana dia masuknya nanti. Terus ini opsional aja ya, close when clicking outside. Karena di sini nggak ada fitur tanda silangnya, nggak ada fitur close-nya, dipilih yang ini aja nggak apa-apa. Terus timnya ya, ini udah terus kita coba. Nah, kalau mau kita klik di sini, nah dia bakalan muncul, menunya bakalan muncul. Kalau gini kan tampilannya jauh lebih rapi ya daripada yang ini, daripada yang kayak gini. Ini kan terlalu banyak tulisan, belum lagi nanti kalau teman-teman nambahin logo di sebelah sini gitu. Jadi ada dua alternatif kalau teman-teman mau bikin tampilan mobile, bisa pakai auto layout, bisa juga pakai yang cara kedua ini, yang kayak gini. Tergantung teman-teman prefer pakai yang mungkin itu aja sih materinya. Materinya nggak terlalu banyak, tapi nanti teman-teman kalau ada yang mau ditanyakan boleh banget. Selanjutnya saya serahkan ke MC. Kayaknya Mbak Lucy uh, lagi di connect tadi kepental. Mungkin teman-teman kalau mau ada yang mau ditanyakan boleh langsung bertanya atau menulis di kolom. Atau kalau mau bertanya di luar materi hari ini juga nggak apa-apa. Nanti kalau saya bisa jawab, nanti bakal tak jawab.
Atau mungkin kalau penyampaian kita terlalu cepat, teman-teman bisa ini ya bisa bilang yang terlalu cepat yang mana, nanti kita ulangi lagi. Ya gimana nih dari teman-teman? Maaf ya tadi ada gangguan sinyal sedikit Mel. Jadi bilang gimana dari teman-teman? Aku mau ngingetin lagi nih buat on cam. Jangan lupa on cam biar rame ya. Kalau mau ada yang ditanyain boleh ditanyain, mumpung ada Amel nih di sini nih, bisa langsung dijelasin langsung. Gimana teman-teman? Kalau malu bertanya bisa pakai chat deh, bisa di chat atau bisa PC Amel. Oh nanti Amel maksudnya. Ya nanti kalau pertanyaannya baru muncul setelah pertemuan berakhir bisa langsung chat aja. Kalau sekarang udah muncul, oh ya munculin, ayo munculin sekarang pertanyaan. Ayo teman-teman yuk. Kok nggak ada suaranya ya teman-teman ini? Apa tanya perlu ditunjuk Mel? Nah ya kalau ada kendala atau nggak bisa on mic, pakai kolom chat aja ya. Atau mungkin kalau penjelasanku terlalu cepat bisa bilang ya teman-teman yang di bagian mana nanti tak ulangin lagi. Iya, nanti bisa diulang lagi. Atau suaranya loh, apa kita tunjuk aja Mel biar kaget. Nggak ada suaranya sama sekali loh. Kalian hadir nggak sih? Coba dong di kolom chat dong bilang hadir dong. Hadir gitu dong. Oh iya nanti ada absennya kok, tenang aja. Yang nggak hadir nanti ketahuan ya. Soalnya nanti absennya di akhir. Oh ini ada pertanyaan dari Kak Muhammad Akbar. Ya. Ya, ini pertanyaannya. Assalamualaikum Kak, Waalaikumsalam. Tolong jelaskan ulang auto layout Kak. Ayo Kak Amel, Ya. jelasin lagi ya. Oh, itu share screen jangan lupa Mel. Nah, jadi Waalaikumsalam Kak Akbar. Ini saya mau menjelaskan yang auto layout-nya tadi ya. Jadi auto layout itu digunakan supaya tampilan webnya lebih responsif. Ini dijelasinnya dari yang mana Kak? Dari yang awal atau apa misalkan contoh cara bikin apa gitu pakai auto layout gitu. Yang dipilih auto layout-nya. Oh, oke Kak. Jadi tak ambil contoh yang tulisan ini ya. Bentar, tak duplikat dulu. Nah, ini kita klik dulu, terus kita klik yang Shift A. Nah, teman-teman bisa melihat perbedaannya kan sebelum kita klik Shift A di sini masih teks ya, ada tulisan T-nya ini. Jadi ini masih teks. Terus kita Shift A, setelah kita Shift A dia bakal berubah jadi frame. Terus pengaturannya di sebelah sini, di sebelah kanan juga berubah. Nah, sebelumnya kan kayak gini. Kalau setelah diklik Shift A, dia bakal jadi kayak gini. Terus yang ini tulisan fix content ini kita pindah jadi fix.
Terus yang left kita pindah jadi left and right. Terus klik di luar dulu, lalu kita klik 2 kali. Nah, yang fixed width ini kita ganti jadi fill container. Dia bakalan responsif. Seperti itu. Terus kalau yang lain tinggal diulangi aja caranya. Nah, apakah sudah menjawab Kak Akbar? Untuk Gimana, background Kak Muhammad Akbar? untuk background gambar bisa responsif juga, bisa. Caranya sama aja kayak yang tadi. Di shift A, terus ini diganti fix sama left and right, terus klik 2 kali, fill container. Dia bakalan responsif juga. Terus auto layout ini juga bisa dipakai kalau teman-teman mau bikin button gitu. Misal di website itu ada loginnya. Nah, itu bisa pakai yang auto layout. Mungkin Gimana, ada. Kak? Udah jelas penjelasannya dari Amel? Oh, sudah ya. Sama-sama. Ya, terima kasih. Oh, ini ada lagi, Mel. Wah, kok dari Pak Jokowi, Mel? Agak kaget ya, Mel ya. Pak Jokowi ikut join di sini. Ini namanya yang benar dong, teman-teman dong. Jangan bikin orang kaget dong. Sore-sore ditanyain Pak Jokowi agak kaget. Ini Pak Jokowi bertanya, izin bertamanya, iya, ya Pak, diizinin. Hal yang harus ada di UI UX itu apa aja ya? Yang penting gitu. Yang penting apa, Mel? Yang penting, Mel? Ya, terima kasih Pak Jokowi udah bertanya. Nanti kalau saya jawab dapat sepeda nih kayaknya. Iya, Mel. Dapat sepeda nih, Mel. Ayo, yang benar yang jawabnya. Yang semangat biar dapat sepeda. Jadi yang penting di UI UX, ini saya izin share screen lagi ya. Kayaknya enak pakai kalau ada contohnya. Kalau yang ada di UI UX itu sebenarnya disesuaikan aja sama kebutuhan websitenya. Tapi biasanya yang paling penting itu ada ini, ada menunya, paling penting ada menunya, terus ada fitur loginnya. Ini mohon maaf belum tak kasih fitur login atau sign up. Terus apa lagi ya? Ya tadi sih harus dibuat responsif. Terus ada logo webnya. Nah, logo web atau icon webnya itu harus ada biar jadi identitas web. Terus jangan terlalu banyak tulisan gitu. Jadi misalkan di sini tulisannya misal deskripsi webnya terlalu panjang gitu. Misalkan panjang banget sampai sini. Nah, itu teman-teman bisa bikin ini, bisa bikin kayak bisa bikin button ditaruh di sini terus nanti ditulis view details atau baca selengkapnya gitu. Jadi kalau misalkan user pengen membaca lebih lanjut, dia bisa langsung ngeklik di sini. Jadi tulisannya nggak terlalu banyak. Mungkin itu. Apakah sudah menjawab Pak Jokowi? Gimana? Yang terhormat Bapak Jokowi.
Gimana nih? Jawabannya dari Amel udah menjawab belum? Oh ya, sudah ya. Jokowi kok nggak bilang terima kasih, nggak dikasih sepeda lagi. Ya udah, kita langsung lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya, Mel. Ini dari Imro'atul Fitri. Izin bertanya, plugin tadi untuk apa aja ya? Pluginnya, Mel. Oh iya, jadi plugin itu buat salah satu fitur Figma yang paling tak sukai itu suaraku nge-lag ya. Enggak, aman kok, Oke, aman. aman. Salah satu fitur Figma yang paling tak suka itu plugin. Jadi plugin itu ada banyak macamnya. Salah satu yang paling terkenal itu buat icon. Jadi aku pakai yang Iconify. Jadi misalkan teman-teman mau bikin UI kan kita kadang butuh icon, entah itu icon menu, icon home atau yang lainnya. Nah, daripada kita kopas dari Google, lebih baik kita ini pakai pluginnya Figma aja. Ya, siap Pak Jokowi bacanya plugin ya. Mungkin apa perlu dijelaskan tak ini tutorial install plugin dari Imro Atul? Boleh, Mbak. Ya, siap. Contohnya plugin kita klik kanan dulu di bebas, terus pilih yang paling bawah. Nah, ini kita cari misalkan plugin buat icon. Misal ini bebas, mau pakai yang mana? Contohnya yang ini ya. Tinggal kita klik install aja. Udah tinggal kalau sudah diinstal tinggal dipakai. Nah, cara makainya itu diklik kanan, terus plugin, terus ini diklik yang tadi. Nah, ini tinggal dipilih yang mana misalkan mau gitu. Tinggal diklik di sini mau cari icon yang apa, kita klik, kita import. Nah, enaknya juga kalau pakai plugin itu terutama plugin yang icon warnanya bisa dirubah-rubah. Jadi mau jadi merah itu bisa. Terus yang berbeda itu plugin remove background. Jadi kalau yang tadi yang icon itu kan kita cuma tinggal install bisa langsung dipakai. Kalau remove background ini kita harus nge-kopas API key-nya dari website remove background. Tak jelasin sekalian kali ya, biar lebih dijelaskan sekalian nggak teman-teman? Yang cara nginstal plugin remove background. Boleh, Mbak. Caranya sama kayak tadi, kita klik kanan, terus klik plugin. Ini. Kita cari yang remove background. Nah, kita pilih yang ini, yang remove BG ini. Kita klik install. Karena aku sudah menginstal, jadi ini diklik aja. Tapi ini masih belum bisa langsung digunakan kayak yang tadi. Kita harus ini dulu. Kita harus buka websitenya remove background. Kita buka dulu websitenya. Terlebih dahulu kita harus login ya teman-teman. Memang pas di awal-awal agak ribet,
pakai plugin yang remove background, tapi nanti kalau udah selesai ribet-ribetnya bakalan ngebantu banget dalam proses desain. Karena ini aku udah login, kalau misalkan teman-teman udah login, langsung aja diklik My Dashboard. Terus yang ini API Key, ini diklik Show. Nah, ini tinggal di-copy. Di-copy, terus kita kembali lagi ke Figma yang tadi. Kita klik kanan, plugin, remove background. Nah, ini ada set API Key. Nah, yang tadi yang udah kita copy, kita paste di sini, terus diklik save. Jadi dia bakalan langsung bisa dipakai. Cara makainya, kita ambil gambar contohnya. Ini aja deh. Cara makainya, kita klik kanan di gambar, kita klik plugin, remove background, terus kita run. Nah, dia bakalan langsung jadi PNG kayak gini. Ini sangat membantu sih kalau menurutku. Plugin buat nyari lowongan kerja ada? Belum ada Pak Jokowi. Pluginnya masih terbatas. Ini ada pertanyaan lagi dari Kak Tika. Izin bertanya, untuk ukuran icon sama font dalam desain web atau mobile yang pas pada device itu ukuran berapa aja? Kalau ukuran itu biasanya ya pakainya yang, kalau yang ini, kalau yang judul yang besar ini biasanya pakai yang 72 atau 48 itu biasanya cukup sih. Kalau buat yang desktop. Terus buat keterangan yang di bawah ini, kalau aku biasanya pakai yang 14-an. Tergantung banyak tulisannya. Kalau misalkan tulisannya cuma segini aja, itu pakai yang 18. Terima kasih untuk sama-sama. Ya, sama-sama. Nggak ikut jawab, ikut bilang sama-sama ya, tak wakilin. Pertanyaan dari ini tadi udah ya? Udah, mungkin dari Kak Tika ini udah cukupkah jawabannya? Gimana, Tika? Udah ngejawab belum? Oh, ini email ada lagi. Untuk ikonnya sendiri bagaimana ya? Kalau icon itu biasanya ini sih ini kan biasanya ada grid. Nah, di sini kan ada yang namanya layout grid. Kalau aku biasanya tak sesuaikan sama besarnya layout grid ini. Pokoknya maksimal besarnya itu seukuran layout grid. Kalau lebih besar dari itu bakalan kurang enak dilihat. Kita praktekin ya, Mas. Menurutku segini aja udah cukup sih. Pokoknya jangan sampai melebihi yang layout grid ini. Mungkin dari Kak Tika, apakah sudah terjawab? Gimana? Tik? Aku sok kenal banget. Gimana dari Tika? Udah menjawab nggak? Oh iya. Ya, Sama-sama. sama. Oke, ini ada pertanyaan dari Pak Jokowi lagi. Pak Jokowi bisa rename nggak sih Pak Jokowi? Kaget tau.
izin out of topic. Oh, ini tuh rahasia ya. Ini dikasih tahu nggak ya? Mas Wawas? Ya, Oke. ada apa? Ini gimana nih? Pertanyaan dari Pak Jokowi, boleh dikasih tahu nggak jawabannya? Yang apa? Buat pertemuan rutin di puasa. Izin out of topic ya, di sini puasa, which is literally anyways, sini masih ada pertemuan rutin. Oh iya, ini surprise sih teman-teman kalau udah nge-like. Iya. Ini Halo. halo Mas, masuk. Oh ya, ya jadi untuk pertemuan rutin ada, tapi nanti khusus itu. Untuk waktunya itu berbeda dengan pertemuan rutin pada biasanya. Ya. Iya, kayak gitu ya Pak Jokowi. Ini namanya medeni kabeh lho. Pak Harto, Pak Jokowi, salah ngomong. Kok likotane kan masuk YouTube ini. Iya, iya makanya Mas. Kita cari aman aja. Buat acaranya masih surprise ya. Nanti pokoknya deh, ada deh. Pokoknya nanti dikasih kabar gimananya. Tapi nggak bisa ngasih tahu sekarang. Sekarang cuma di-spillin, ya pasti ada, tapi waktunya menyesuaikan gitu. Betul. Gimana dari teman-teman yang lain? Ada pertanyaan lagi nggak? Pak Jokowi kalau nggak ganti nama tak kick lo ya. Nanti nggak jadi dapat sepeda. Nggak gitu Mel. Tolong dong. Dikit dari Namanya tolong Indonesia. dong. Tolong ya, Baswedan ini. Waduh Mas, ini ganti nama Mas jadi Pak Luhut ini. Aduh, aku nggak bisa berkata-kata. Ini itu deh ketentuan dari ketua umum gimana? Parah. Opung Luhut, ya kan? Opung Luhut. Gimana dari teman-teman? Ada pertanyaan lagi nggak? Bagaimana Opung? Udah jelas ya kayaknya ya Mel. Apa kita langsung ke latihan aja Mel? Langsung tunjuk aja Mel. Boleh sih Kak, kalau teman-teman mau menunjukkan ininya. Nah, Menunjukkan. ya. Jadi dari teman-teman kalau pengen menunjukkan langsung share screen aja deh. Iya. Raise hand dulu deh. Oh ya, resen dulu. Nanti rebutan lagi. Rebutan kayak banyak aja. Ayo teman-teman. Oh ya, banyak dong di sini. Harusnya banyak dong, aktif-aktif dong anggota Laos. Ayo dong teman-teman yuk. On cam deh, setidaknya on cam lah. Kalau nggak mau latihan deh. Nggak apa-apa deh, nggak pakai latihan. Ayo Re, on cam Re. Bisa nggak on cam?
Iya. Masa Nah, mau Mariska, mantap. Nah, gitu kan kelihatan cantik sama gantengnya. Nah, yuk, yuk, yuk. Ayo teman-teman. Oh ya deh, nanti kalau misal sekarang belum kepikir. Kalau PC aku jangan ya, soalnya bukan dari divisinya ya, nggak paham ya. Suaraku nge-lag ya, Mel ya? Iya, Kak. Agak putus-putus. Iya, itu deh. Nanti kalau pertanyaannya belum muncul, nanti langsung PC Amel aja. Atau di grup yang anggota Mulmed itu juga boleh sih. Oh iya. Siapa tahu pertanyaannya sama gitu. Nah, ya biar anggota yang lain juga paham. Gimana teman-teman? Siapa yang menang ML? Pak Jokowi ini pertanyaannya agak, kalau mau dijawab juga agak ketar-ketir gitu ya. Iya, 19 kayaknya, guys. Iya, kayaknya ya, Mas. Jangan-jangan teman-teman ini off cam karena nonton itu, Kak. Nonton ML, Kak. Wah, iya benar sih. Enggak, nonton ML ini beberapa ini, ayo. Gak semuanya. Oh, gimana Mel? Apa diselesain aja? Mungkin dikasih waktu sampai berapa ya? 10 menitan. Barangkali teman-teman ada yang pengen ini nge-share hasil Iya, desainnya. latihannya. Gimana teman-teman? Apa malu-malu? Apa kita perlu bikin breakout room? On cam juga yuk, jangan lupa. Nanti juga setelah ini, setelah dokumentasi ada absen juga, jangan lupa diisi ya. Gimana nih? Apa tunjuk aja Mel? Tunjuk Pak Jokowi aja gimana? Iya, penasaran aku sama Pak Jokowi ini. Ayo Pak Jokowi, jangan banyak, jangan rame di chat aja ya. Ayo dong, jangan main belakang dong Anda dong. Pak Jokowi, ayo kasih lihat dong hasilnya nih. Pasti jago nih Pak Jokowi gitu kan ya. Nanti Nanti kita kalau deh yang YouTube-nya kasih sepeda. hilang berarti gara-gara Lucy ya, guys ya. Ya maaf Pak Jokowi. Jadi takut. Maksudnya yang UI-nya Pak Jokowi, bukan prokernya Anda. Parah nih Pak Jokowi. Seriusan mendalami perannya dong. Aduh, agak nggak enak nih jadinya nih kalau mau dibercandain. Ayo yang lain selain Pak Jokowi deh. Ini kayaknya Pak Jokowi lagi sibuk ngurusin proker-prokernya. Yuk teman-teman yuk sambil on cam dong. Kita santai banget kok di sini. Maksudnya bebas aja tanya kayak diskusi. Yuk, yuk, yuk.
Yuk, mumpung ada Pak Jokowi, kan siapa tahu dapat itu kan. Enggak deh, enggak jadi. Takut. Ayo teman-teman gimana? Enggak ada yang kasih lihat latihannya nih. Nanti itu deh, dikasih, dimasukin diapresiasi. Ya, ya kan Mel ya. Dimasukin diaktif. Ya nanti bisa masuk IG-nya Laos. IG Laos kan ini setingkat Laos kan tingkatnya fakultas, jadi bisa famous sefasilkom. Nah, ya benar. Nanti kan biar banyak yang kenal kalian gitu loh. Ayo, ayo. Yuk, yuk. Nggak ada yang mau tah ini, Rek. Apa aku aja, Tamel? Ayo guys, kok kalian tidak ada tanda-tanda kehidupan gini sih? Ini 6 menit lagi Kak anunya ngedesainnya. Kalau 6 menit nggak ada yang mau memamerkan karyanya gimana ini? Wah, iya gimana Mel? Iya, aku butuh belajar desain. Iya, aku belum bikin Mel, gimana Mel? Gimana yo? Kalau nggak ada, apa kita kasih? Oh jangan deh, jangan deh. Mas Wawas gimana Mas Wawas kalau nggak ada? Jadi kan ada menteri-menteri ya, tidak bilang menterinya tadi. Ya ikut materinya maunya gimana. Mungkin Ikut. ini yang nge-record Pahit Baswedan ini malah. Oh. Mungkin dari aku mau tanya aja nih sama teman-teman, kan tadi ada 2 cara bikin web responsif. Teman-teman lebih suka pakai yang mana? Pakai yang auto layout atau pakai yang manual tadi? Boleh langsung on mic. Ayo, on mic yuk. Atau kalau malu ini pakai chat nggak apa-apa boleh. Tapi masa sih malu? Ayo, jawab. Ini dapat itu ya, Mel. Dapat nilai plus dari kita nanti ya. Kita catat di poin aktifnya anggota Laos. Ya, betul sekali. Ayo dong, ayo, ayo. Oh, ini ada yang jawab yang auto jauh lebih mudah. Ya, emang ada kekurangan dan kelebihannya sih. Kalau pakai yang auto layout itu lebih mudah dan lebih cepat, tapi desainnya gitu-gitu aja. Tapi kalau yang pakai satunya, desainnya lebih berbeda, tapi agak lama gitu. Gimana dari teman-teman yang lain? Ada pendapat lain nggak kira-kira? Masa yang jawab cuma Kak Pria ini? Iya, masa cuma Kak Pri aja. Ini partisipannya ada 30.000. Masa yang jawab cuma Kak Pri ya. Ini tolong dong Pak Jokowi yang sesuai sama topik dong. Info lomba apa nih? Oh, lomba multimedia mungkin Mel. Gimana? Kamu ada info nggak? Kemarin itu aku ngelihat di postingannya Himasif ada info lomba UI UX kalau nggak salah. Ini Pak Jokowi kalau anak SI bisa kepoin aja ya. Tapi nggak tahu timelinenya itu kapan.
Pak Jokowi udah dikasih info sama Amel. Coba nanti di stalk dulu IG-nya HMI apa Mel? Himasif ya? Iya, imasif. Himasif. Instagramnya Himasif. Atau mungkin kalau dari Pak Jokowi atau teman-teman yang lain ada info lomba desain, boleh di-share di grupnya anggota Laos itu. Nah, Jadi ya boleh banget. Biar rame juga ya Mel ya grupnya ya. betul. Terus biar bisa ilmunya bisa diaplikasikan ke lomba. Nah, iya benar. Di grup divisi juga boleh. Kalau misal di grup anggota kebanyakan gitu ya takut. Di grup divisi juga boleh. Gimana nih? Nggak ada yang mau share. Latihannya nih. Seriusan nggak mau. Seriusan nggak mau nih. Ayo dong guys. Kasih lihat dong. Wih. Ini mohon maaf Pak Jokowi dengan segala hormatnya. Tadi kan Pak Jokowi yang minta info lomba sendiri ya. Kan kita ngasih tahu nih sesuai sama pertanyaannya Pak Jokowi. Ya, makanya ayo dong dikerjain dikit-dikit proyeknya ya. Oh ya, jadi ingat proyek. Ya, teman-teman itu deh dicicil deh dikit-dikit. Terus bisa tanya-tanya ke PJ-nya juga. Oh, ini Kak, ini Mel ada yang mau share nih Kak Akbar. Boleh kok, nggak apa-apa kan Mel masih berantakan Mel? Nggak apa-apa dong. Boleh Iya, banget. nggak apa-apa. Nggak apa-apa Kak. Ini meskipun berantakan nggak apa-apa deh. Gimana Kak Akbar? Langsung share screen aja ke Akbar udah diizinkan kok. Kita tetap mengapresiasi ya Kak, meskipun meskipun masih berantakan. Pokoknya mau share aja deh. Pokoknya mau kasih lihat aja. Udah kita kasih poin deh. Ayo ke Akbar ini sudah ditunggu ini. Ayo Kak.
Oh iya, aku izin off cam dulu ya, Mel sama teman-teman. Karena ini wifi ku kayaknya agak nge-lag gitu ya. Kalau Oh iya, nggak apa-apa, Kak. ya, mungkin sambil nunggu loading, Kak Akbarnya bisa sambil jelasin. Wah, lagi mati lampu, Mel. Nggak Wah, bisa ya. sayang sekali. Iya, sayang sekali. Ya udah nggak apa-apa, Kak. Makasih ya udah ada effort buat mau share screen. Yang lain nih, ayo, yang lain yuk. Yang nggak mati lampu. Yang nggak listrik mati maksudnya. Ayo teman-teman. Jadi masuk. Iya, masuk. Loh, untuk teman-teman yang misal nge-lag Figma-nya ya, lebih baik pakai desktop aja, Rek. Kalau pakai Chrome, lemoti banget. Nah, ya itu mungkin saran buat teman-teman ya. Pakai desktop aja. Gimana? Nggak ada lagi nih yang mau share screen nih. Ditutup apa aja, Tamel? Gimana? Apa masih nunggu lagi kita? Kalau dari aku kayaknya udah sih, Kak. Soalnya tadi waktunya 10 menit. Atau dari teman-teman pengen diperpanjang nih? Gimana? Mau diperpanjang? Kalau kita perpanjang terus nggak ada lagi juga agak percuma ya Mel memperpanjangnya. Kayaknya tidak ada tanda-tanda yang mau share screen ini, Mel. Ya, hangus deh poinnya kalian. Ya, sayang banget. Ini kenapa ganti jadi drakor Indo, hei. Ini tadi Pak Jokowi ya. Ya Allah, ini partisipannya kenapa aneh-aneh sekali ya. Udah ya Mel kayaknya ya, ditutup aja ya. Iya, Kak. Kayaknya masuk dokumentasi aja ya. Ya, kita langsung masuk ke dokumentasi ya. Ayo on cam bentar. Absennya nanti ya di akhir pas sebelum penutupan. Nanti dari panitia ada yang share absennya. Ayo on cam yuk, bentar Tok. Ayo Pak Jokowi nih on cam nih. Yang tadi rame-rame di chat, masa nggak mau ngeliatin mukanya. Drakor Indo, ayo juga on cam juga. Ayo guys, bentar Tok, nggak sampai 5 menit. Nggak apa-apa, belum mandi, nggak apa-apa. Bentar Tok. Ini kalian ketiduran beneran apa gimana sih? Kok nggak ada tanda-tandanya dari tadi? Ayo guys. Kalau sendirian jelasin malu, Kak. Malu gimana, Mel? Masa malu? Ya, gimana ya? Ya kan sambil belajar. Besok kan kalian juga disuruh bikin kayak gitu terus presentasi. Nah, di sini belajarnya kita santai kok.
Kalau salah juga nggak dimarahin. Atau ini maksudnya Drakor Indo ini presentasinya ngajak temennya gitu kan? Oh, Nggak apa-apa boleh. dong. Ya, boleh. Ini seriusan segini tok yang mau on cam. Ayo dong lagi dong yang on cam. Ayo bentar tok guys. Tak tungguin sampai 17.01 ya. Kalau nggak ada yang on cam lagi, aku mulai dokumentasinya. Oh ya, recordnya dari teman-teman panitia boleh di itu deh, diselesaikan aja.